Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifar Risyandi dengan NIM akhir 114. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai upaya paksa dalam ruang lingkup, yaitu penangkapan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aldo Hadiwidya dengan NIM akhir 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggeledahan dan penyitaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hafsa Al-Farid dengan akhiran NIM 140. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan surat, analisis, HAM, dan upaya paksa, dan juga kesimpulan. Nama saya Kamal Raffi Hadiar dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan membawakan tentang penahanan. Saya Ridwan Ari dan saya akan membawakan bagian pertama. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Habib yang akan membahas tema, yaitu tentang upaya paksa dalam KUHAP dan perkembangannya dalam KUHAP terbaru. Saya Ridwan Ari dan saya akan membawakan bagian pertama, yaitu pembukaan dan konsep umum upaya paksa. Untuk di slide selanjutnya yaitu pengertian upaya paksa. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita perlu pahami dulu apa itu upaya paksa. Upaya paksa adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara melalui penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan alat bukti. Dan yang terpenting untuk dipahami, upaya paksa ini bukan tindakan sembarangan. Semuanya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya paksa dan juga HAM. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah upaya paksa itu membatasi hak seseorang? Bukankah itu melanggar HAM? Jawabannya memang benar bahwa upaya paksa itu membatasi hak warga negara. Tapi pembatasan ini diperbolehkan oleh hukum melalui atau dengan 3 syarat. Yang pertama, harus ada dasar hukum yang jelas. Yang kedua, dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu penegakan hukum. Dan yang ketiga, dilakukan secara proporsional atau tidak berlebihan. Justru kalau tidak ada aturan yang mengatur hal ini, aparat bisa bertindak secara sewenang-wenang tanpa batas. Makanya hukum mengatur upaya paksa ini secara rinci, yaitu membahas tentang dasar hukum dan jenis upaya paksa. Dasar hukum upaya paksa ada di KUHAP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta pasal-pasal umum yang mengaturnya. Secara umum, upaya paksa terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah penangkapan, yaitu tindakan menangkap tersangka. Yang kedua adalah penahanan, yaitu menempatkan tersangka di tempat tertentu. Dan yang ketiga adalah penggeledahan, yaitu memeriksa tempat atau badan seseorang untuk mencari alat bukti. Dan yang keempat adalah penyitaan, yaitu mengambil barang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk dijadikan alat bukti. Keempat jenis ini akan dijelaskan lebih detail oleh anggota-anggota berikutnya. Di slide terakhir ini akan membahas tentang KUHAP terbaru dan juga sebagai penutup. Terakhir perlu kita ketahui bahwa KUHAP terus berkembang mengikuti zaman. KUHAP terbaru hadir dengan 3 perbaikan utama. Yang pertama, perlindungan HAM yang kuat, pengawasan terhadap aparat yang lebih ketat, dan pembatasan yang lebih tegas terhadap tindakan sewenang-wenang. Tujuan besarnya tetap sama, yaitu menegakkan hukum secara tegas, namun tetap menghormati hak asasi manusia setiap warga negara. Itu tadi pembukaan dan konsep umum upaya paksa dari saya. Sekarang saya serahkan ke penjelasan berikutnya oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya ingin membahas mengenai pengertian penangkapan. Penangkapan ini diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi definisinya adalah penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan minimal 2 alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya ada unsur-unsurnya. Unsur pertama, tindakan penyidik ini dilaksanakan hanya oleh penyidik atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang. Nah, penyidik tersebut telah saya cantumkan dalam PowerPoint. Lalu selanjutnya ada unsur 2, pengekangan sementara.
Jadi pengekangan ini bukanlah suatu pemidanaan. Yang berarti pengekangan itu hanya bersifat sementara dan terbatas waktu. Jadi pengekangan ini hanya dilakukan 1 kali 24 jam dan selanjutnya wajib dilepas atau dialihkan ke penahanan. Selanjutnya ada unsur yang ketiga adalah penangkapan ini harus berbasis pada 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai kewenangan, syarat bukti dan prosedur surat serta durasi dari penangkapan itu sendiri. Dalam pasal 93 itu mengatur mengenai siapa yang berwenang menangkap, yaitu adalah atas perintah penyidik. Penyelidik hanya dapat menangkap atas perintah suatu penyidik, yaitu PPNS atau penyidik tertentu juga demikian, kecuali untuk lembaga khusus seperti Kejaksaan, KPK, TNI, Angkatan Laut yang memiliki kewenangannya tersendiri. Selanjutnya ada pasal 94, yaitu syarat minimum alat bukti. Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Ini pembaruan signifikan dibanding KUHP lama yang hanya mensyaratkan bukti permulaan yang cukup, yang bersifat kualitatif dan subjektif. Selanjutnya ada pasal 95 yang membahas mengenai prosedur dan isi surat perintah penangkapan. Jadi surat yang wajib ditunjukkan kepada tersangka atau terdakwa yang harus ditangkap adalah penyidik wajib memperlihatkan 1 surat tugas dan yang kedua adalah surat perintah penangkapan kepada tersangka atau terdakwa sebelum melakukan penangkapan. Yang di dalam isi surat tersebut ada identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat pemeriksaannya. Selanjutnya ada juga mengenai tembusan ke keluarga. Jadi apabila suatu tersangka itu akan ditangkap, maka keluarga bersangkutan itu juga akan ditembusi surat oleh penyidik atau penyelidik tadi, yang dijelaskan pada pasal 95 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Selanjutnya ada pasal 96, yaitu mengenai batas waktu penangkapan. Batas waktu penangkapan di sini diaturnya yaitu adalah 1 kali 24 jam. Jadi penangkapan dilakukan paling lama itu 1 kali 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tertentu, misalnya undang-undang terorisme dan lain sebagainya. Jadi hak-hak tersangka saat penangkapan di dalam KUHP yang baru itu terdapat pada pasal 142. Jadi yang pertama, pasal 142 huruf D, itu pelaku ini diberitahu hak-haknya. Penyidik wajib memberitahu tersangka mengenai seluruh hak-haknya pada saat penangkapan. Selanjutnya, pasal 142 huruf B, pelaku ini dapat didampingi advokat. Tersangka berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat sejak awal penangkapan. Lalu ada huruf E, hak untuk diam. Tersangka berhak memberikan atau menolak memberikan keterangan terhadap penyidik, karena hak tersebut melekat kepada pelaku. Selanjutnya ada pasal 142 huruf Q, yaitu bebas dari penyiksaan. Jadi di sini tersangka itu bebas dari penyiksaan seperti intimidasi, kekerasan fisik atau psikis, atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat pelaku tersendiri. Ini yang terakhir adalah pasal 95 ayat 3, yaitu pemberitahuan ke keluarga tadi. Jadi saat pelaku ini mau ditangkap atau telah ditangkap, itu pihak dari penyidik harus menembusi pihak keluarga pelaku tersebut. Tembusan surat perintah penangkapan ini wajib diserahkan kepada keluarga tersangka paling lambat 1 hari sejak penangkapan dilakukan. Berikutnya adalah penahanan. Penahanan adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk kepentingan proses peradilan pidana. Kemudian ada tujuan penahanan. Yang pertama, memperlancar proses penyidikan, mencegah tersangka melarikan diri, mencegah penghilangan barang bukti, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dasar hukum yang digunakan di KUHP lama diatur dalam pasal 20 hingga 31 KUHP. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Kemudian di KUHP baru diatur dalam pasal 40, tersangka yang ditahan wajib diperiksa paling lama 1 hari setelah penahanan dilakukan. Kemudian di pasal 65 huruf C, penuntut umum berwenang melakukan perpanjangan penahanan dan penahanan lanjutan. Kemudian ada jenis dan syarat penahanan. Jenis penahanan: 1. Penahanan rumah, tahanan negara atau rutan. Kemudian yang kedua ada penahanan rumah. Yang ketiga ada penahanan kota. Kemudian ada syarat penahanan. Penahanan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat melakukan tindak pidana, terdapat bukti pemulaan yang cukup, dan terdapat kekhawatiran bahwa tersangka yang penahanan bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Terus ada perbandingan KUHP lama dan baru. KUHP lama fokus pada kewenangan aparat. Terus kemudian ada pengawasan pemeriksaan masih terbatas. Kemudian ada perlindungan hak tersangka belum maksimal. Kemudian di KUHP baru menekankan perlindungan HAM, pemeriksaan terhadap lebih transparan, pengawasan terhadap aparat lebih ketat. Selanjutnya ada perlindungan HAM dalam KUHP baru. Dalam pasal 30 ayat 1, pemeriksaan tersangka wajib direkam menggunakan kamera pengawas CCTV untuk menjamin transparansi proses hukum. Kemudian di pasal 31, tersangka wajib diberitahukan hak untuk memperoleh bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Kemudian di pasal 32 ayat 1, tersangka berhak didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum selama proses pemeriksaan. Kemudian ada perbandingannya, dibandingkan KUHP lama, KUHP baru memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak tersangka dalam proses penahanan. Penahanan tidak lagi hanya berorientasi pada kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga menekankan prinsip perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Adanya kewajiban pendamping hukum, pemberitahuan hak tersangka, serta rekaman pemeriksaan menjadi bentuk pencegahan terhadap tindakan intimidasi maupun penyalahgunaan wewenang, sehingga proses penahanan tetap berjalan sesuai hukum dan menjunjung keadilan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penggeledahan. Di sini pengertian penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat, rumah, badan, atau objek tertentu guna mencari barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana agar proses pembuktian dapat berjalan dengan jelas. Selanjutnya ada dasar hukum penggeledahan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Isi pokok pengaturan pasal tersebut adalah penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal, surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik membuat berita acara penggeledahan, dan yang terakhir penggeledahan harus disaksikan pihak terkait dan saksi. Dalam KUHP baru, penggeledahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penyidik wajib menunjukkan identitas serta surat izin dan dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya ada syarat penggeledahan. Yang pertama, dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Yang kedua, memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang ketiga, menunjukkan identitas penyidik. Yang keempat, membuat berita acara penggeledahan. Yang kelima, disaksikan RT atau kepala desa dan 2 orang saksi. Yang keenam, dilakukan untuk kepentingan penyidik tindak pidana. KUHP baru memberikan syarat yang cukup ketat dalam pelaksanaan penggeledahan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya ada penyitaan. Di sini pengertian penyitaan adalah tingkat penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.
Selain penggeledahan, terdapat juga tindak penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap barang yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana dan nantinya akan dijadikan alat bukti di persidangan. Dasar hukum penyitaan ada di pasal 44, 45, 46, dan 47. Isi pokok pengaturan tersebut, penyidik wajib menunjukkan surat izin penyitaan. Barang sitaan harus dicatat secara rinci, harus dibuat berita acara penyitaan, dan salinan berita acara diberikan kepada pihak yang terkait. KUHP baru memperjelas tata cara penyitaan agar lebih transparan dan akuntabel. Semua barang yang disita harus dicatat, dibuat di berita acara resmi. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah seorang mahasiswa melaporkan kasus penipuan online kepada polisi karena telah membeli handphone melalui media sosial, tetapi barang tidak pernah dikirim. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan identitas pelaku dan mendapatkan izin penggeledahan dari pengadilan. Saat penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan handphone, laptop, dan bukti transfer korban. Barang-barang tersebut kemudian disita untuk dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam kasus ini, polisi tidak langsung mengambil barang milik pelaku. Polisi tetap harus meminta izin pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai KUHP baru. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan surat analisis HAM yang ada di pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang ada di KUHP baru. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan surat. Apa itu pemeriksaan surat? Pemeriksaan surat adalah salah satu bentuk upaya paksa yang ada diberikan kepada penyidik untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat demi kepentingan penyidikan perkara pidana. Ini bukan tindakan sembarang, namun ada juga harus memenuhi syarat, prosedur, dan batas yang harus dipenuhi. Dasar hukumnya ada di pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ayat 1. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan yang bersangkutan. Jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Tidak cukup hanya curiga biasa, yang harus ada alasan yang kuat yang membentuk perlindungan dari tindakan yang semena-mena. Ada juga di pasal ayat 2, yaitu untuk kepentingan penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan untuk menyerahkan surat dan harus memberikan tanda yang diterima. Pemberian tanda adalah bentuk ada jejak administrasi dari setiap tindakan dari seorang penyidik. Ada juga di pasal ketiga, yaitu ketentuan ini dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan. Artinya bukan hanya di tahap penyidikan, melainkan juga bisa di tahap penuntutan dan persidangan, selama ada relevansi dengan perkara tersebut. Terus yang selanjutnya ada di pasal 138 yang menyatakan apa yang terjadi setelah surat dibuka. Ada dua kemungkinan. Yang satu yaitu surat ada hubungannya, ada di pasal 138 ayat 1. Surat tersebut dilampirkan kepada berkas perkara sebagai alat bukti. Yang kedua, surat tidak ada hubungannya, yang ada di pasal 2. Bisa jadi surat ditutup kembali dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak pemeriksaan selesai dan harus dikembalikan. Adapun surat dibubuhi cap atau telah dibuka oleh penyidik disertai tanggal, tanda tangan, dan identitas penyidik. Ini adalah bentuk transparansi dan tanggung jawab hukum penyidik. Tidak bisa membuka surat seseorang lalu diam-diam menutupnya tanpa ada catatan. Yang ada di pasal ketiga yaitu penyidik dan pejabat pada setiap tahap pemeriksaan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan. Ini adalah hak privasi yang telah dilindungi
Bahkan setelah surat dibuka oleh penegak hukum, isi surat yang tidak relevan tidak boleh disebarluaskan ke umum. Yang selanjutnya ada di pasal 139, kewajiban membuat berita acara. Yang ada di pasal ayat 1, penyidik membuat berita acara mengenai tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 tadi dan pasal 138. Ada di pasal ayat 2 yang berisi tentang penyidik harus memberikan tembusan berita acara kepada kepala kantor pos, perusahaan telekomunikasi, dan juga perusahaan pengangkutan. Yang terakhir itu kepada ketua pengadilan negeri. Mengapa berita acara penting? Karena ini adalah mekanisme judicial oversight melalui ketua pengadilan negeri, memiliki akses untuk mengawasi setiap tindakan penyidik dalam pemeriksaan surat. Dalam KUHP baru ini, lingkup surat tidak lagi hanya surat fisik di amplop. Pemeriksaan surat mencakup ada 3. Yang pertama yaitu surat pribadi konvensional, kedua komunikasi elektronik, yang yaitu ada pesan email, pesan singkat, dan WhatsApp, dan lain-lain. Yang terakhir ada dokumen digital yang melewati perusahaan telekomunikasi. Yang selanjutnya adalah upaya paksa dan hak asasi manusia. Mengapa HAM relevan dalam upaya paksa? Upaya paksa termasuk pemeriksaan surat pada dasarnya adalah tindakan negara yang membatasi hak dasar warga negara. Oleh karena itu, setiap upaya harus diuji berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu pembatasan hak warga negara harus berdasarkan hukum. Konstitusi menjamin Undang-Undang 1945 pasal 28C ayat 2 yang berisikan hak dan kebebasan dapat dibatasi semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dalam pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini yang berarti pemeriksaan surat boleh dilakukan, tapi harus ada dasar hukumnya. Yang ada tadi yang saya sebutkan pasal 137 sampai 139 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dan juga harus ada tujuan yang sah, yang berarti kepentingan penyidikan pidana. Yang prinsip kedua harus berdasarkan hukum dan bukan kewenang-wenangan. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 menegaskan hak-hak tersangka atau terdakwa yang tidak boleh dilanggar, antara lain yaitu hak mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan, hak diberitahu mengenai haknya, hak mengirim dan menerima surat dan dari dan kepada advokat dan keluarga. 4. Bebas penyiksaan, intimidasi atau tindakan tidak manusiawi selama proses hukum. Artinya, meski surat boleh diperiksa demi kepentingan penyidikan, hak tersangka berkomunikasi dengan advokatnya tetap terlindungi. Yang ketiga yaitu asas proporsionalitas. Dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ditegaskan bahwa pembaruan KUHP bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum serta memberikan kesetaraan posisi antara tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum. Proporsionalitas berarti tindakan penyidik harus sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika surat tidak relevan, wajib dikembalikan dalam pasal 138 ayat 2. Namun, jika isi surat tidak relevan, wajib dirahasiakan yang ada di pasal 138 ayat 3. Yang terakhir ada perkembangan dalam KUHP terbaru. Dari KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ke KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu
ada 3 terobosan penting KUHP baru dalam upaya paksa. Yang pertama, process of law yang lebih kuat. Setiap upaya paksa kini mensyaratkan mekanisme yang lebih ketat dan tertulis. Pemeriksaan surat tidak bisa dilakukan sesuka hati. Ada prosedurnya, ada berita acara, ada pengawasan di pengadilan. Yang kedua, pelindungan tersangka yang diperluas. Yang ada di pasal 142 memberikan 17 hak tersangka yang wajib dipenuhi. Yang ketiga yaitu transparansi aparat penegak hukum. Ada 3, penyidik direkam kamera pengawas. Yang kedua, berita acara wajib dibuat dan ditembus ke ketua pengadilan negeri. Yang terakhir, tanda terima wajib diberikan saat menerima surat. Terus yang terakhir, lanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu upaya paksa, khususnya pemeriksaan surat adalah instrumen penting dalam penegakan hukum. Tanpa kemampuan ini, penyidik akan kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam perkara yang melibatkan komunikasi rahasia. Namun, ada 3 hal yang wajib dijaga. Yang pertama yaitu ada legalitas. Legalitas itu harus ada dasar hukum yang jelas yang terdapat dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang kedua ada proporsionalitas, yaitu hanya boleh dilakukan sejauh yang diperlukan, yang tidak direlevan dikembalikan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Wajib ada berita acara, tanda terima, dan pengawasan dari ketua pengadilan negeri. Jadi upaya paksa yang sah dilakukan hanya untuk kepentingan penyidik dan harus sesuai dengan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikianlah pembahasan mengenai pemeriksaan surat sebagai bagian dari upaya paksa. Jadi, KUHP baru hadir bukan untuk melemahkan aparat penegak hukum, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan juga menghormati martabat manusia. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.